Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul, Yang Bersaudara Itu Kita, Bukan Duit. Kalau teman-teman Batas Kisah belum nonton episode sebelumnya, Adinda sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Mas. Suara Amira mengalun lembut di telinga siapapun yang mendengarnya, begitu tenang ibarat genangan air danau tanpa riak. Tentu saja Amira sangat pintar bermain peran sehingga ia tidak histeris atau nyaris pingsan melihat siapa yang memapah tubuh tegap suaminya. Tangan Rusli berada di bahu seseorang yang sangat disayangkan adalah seorang wanita cantik bertubuh tidak kalah molek dari sang istri. Sementara tangan putih mulusnya melingkarkan erat di pinggang suami Amira itu. Terlihat kepayahan menahan beban berat. Amira menghirup oksigen sebanyak-banyaknya, berusaha sekeras mungkin agar tetap bersikap elegan, layaknya wanita terhormat lagi berpendidikan. Ia berjalan cepat menyongsong sang suami, dengan raut wajah yang luar biasa tenang tapi sebisa mungkin tetap menyiratkan sebuah kecemasan agar seseorang yang memberikan bahunya untuk Rusli agar tidak terjatuh. Karena tubuhnya sempoyongan, wanita tersebut tahu kalau Amira sangat peduli dan mencintai suaminya. Mira. Suara yang sungguh tidak ingin didengar oleh Amira sekarang malah memanggil namanya. Suara itu masih sama lembutnya seperti 10 tahun lalu. Suara yang akhirnya mencoba ditiru oleh Amira dan ia berhasil. Aku menemukan suamimu dalam keadaan mabuk di kedai seberang jalan, Mira. Ucap wanita itu. Setelah terlebih dulu Amira mengambil alih tempat wanita itu di samping Rusli. Astagfirullah. Ya Allah, apa yang membuatmu seperti ini, Mas? Tanpa melihat ke arah wanita itu, Amira menyeret tubuh suaminya menuju teras. Wanita yang membalut tubuhnya gamis peach serta jilbab bercorak warna senada sebatas dada, mengikuti suami istri itu. Ia sepertinya tidak mengambil hati sikap Amira yang tidak berkenan atas kedatangan dirinya. Mira, ini kunci mobil Mas Rusli. Ucapnya setelah melihat Amira terus membawa Rusli masuk melalui pintu yang tidak tertutup dan wanita itu begitu yakin kalau Amira tidak akan menawari ia untuk masuk. Tunggu di sini, sebentar. Aku antarkan dulu suamiku ke kamar. Tukas Amira dingin. Lagi-lagi tanpa menoleh seakan-akan ia hanya berbicara pada udara. Wanita itu menghela nafas berat. Ia menghempaskan bokongnya pada kursi empuk yang tersedia di teras. Dalam hati ia menebak Amira begitu marah karena ia telah mengantarkan suami teman lamanya itu pulang. Tetapi mau gimana lagi? Kalau tidak diantarkan, Rusli akan menyetir dalam keadaan mabuk dan itu bisa sangat berbahaya. Wanita berwajah manis dengan mata cantik alami itu menyapu seluruh suasana yang terhampar di depannya. Tanaman hias yang harganya sangat fantastis menghiasi setiap sudut teras ditata dalam pot-pot porselen yang mahal. Rumah bertingkat 2 ini pun tidak ia ragukan lagi kemewahannya. Walau ia hanya dipersilahkan duduk di teras, tapi ia tahu bangunan seperti itu hanya bisa dibangun dan dimiliki oleh orang-orang yang memiliki banyak uang. Bagaimana? Kau sudah puas lihat-lihat sekitar rumahku, Alia? Wanita yang ternyata bernama Alia itu tergagap karena sang pemilik rumah tiba-tiba saja memergokinya saat meneliti keadaan sekitar. Tatapan lembut tapi sungguh mematikan dan terkandung sorot menuduh alas seorang Amira membuat kegugupan hadir di wajah ayu Alia. Rumahmu bagus sekali, Amira. Ucap Alia. Jangan pura-pura bodoh, Alia, kau tahu maksudku, bukan itu. Amira bersuara cukup tinggi sehingga tamu tidak diundang yang duduk di kursi terasnya itu mengernyit kening tanda tidak mengerti. Amira. Puas. Kau berkencan dengan suamiku. Yah, sepertinya itu yang dimaksud oleh Amira. Amira, kau salah. Iya, aku salah. Aku yang salah. Bisa-bisanya aku percaya kalau kau tidak akan mengharapkan suamiku lagi. Kau bahkan mengikuti kami sampai ke sini? Oh, apa jangan-jangan selama ini kau memata-matai kehidupan kami?
Cecar Amira pada wanita yang terlihat sangat malang itu, karena ia tidak bisa mencerna kata-kata Amira dengan cepat. Tidak Amira. Alia tidak jadi melanjutkan ucapannya karena pandangan mata Amira benar-benar terasa menvonisnya melakukan kesalahan yang sangat besar. Apa kau masih menginginkan suamiku? Apa kau sanggup memberinya kebahagiaan seperti yang kuberikan padanya? Harta? Kecantikan? Aku rasa tidak. Lihat dirimu. Apa? Kau tidak pernah merawat diri? Aku dengar kau bahkan belum menikah? Tapi lihat wajahmu. Sangat kusam dan terlihat tua. Jadi, berhentilah mengemis cinta pada suamiku. Karena ia tidak akan pernah bisa meninggalkanku untuk dirimu. Ia tidak akan sanggup berpisah dengan mesin uangnya ini. Hentikan. Amira, aku tidak tertarik untuk merebut suamimu. Ia hanya teman bagiku. Suara Alia bergetar bercampur tangis. Tidak menyangka niat baiknya akan disalahartikan seperti itu. Oh, ya kau, pikir aku percaya? Wajahmu itu sangat berpotensi menjadi pelakor dalam rumah tanggaku. Alia, berani-beraninya kau mencecoki suamiku dengan minuman keras? Apa kau juga telah mengajaknya tidur bersama tadi? Alia terbelalak mendengar kalimat yang meluncur dari mulut Amira. Ia benar-benar tidak menduga bahkan setelah 10 tahun berlalu wanita di depannya itu masih saja sama. Ia tidak berubah sedikit pun. Seharusnya aku memang melakukan itu tadi. Amira. Apa? Amira terbelalak. Sementara wanita di depannya yang tadi hampir menangis oleh kata-katanya sekarang terlihat menaikkan alis menatapnya dengan sinis. Tadi suamimu itu bersikeras mengajakku ke hotel tapi sayangnya aku menolak. Kau tahu Mas Rusli bahkan berkata ia sangat merindukanku. Ia sempat juga berbuat sesuatu padaku di dalam mobil. Tapi ya kau tahulah aku dari dulu selalu memikirkanmu. Jadi aku berhasil menguasai diri walau aku juga sangat merindukan dirinya. Aku masih kasihan pada jiwamu itu. Alia. Pekikan histeris Amira menggema di teras yang diterangi cahaya lampu yang cukup terang. Bersamaan dengan tubuhnya yang bergerak ke arah Alia lalu dengan sigap ia menjambak kerudung wanita itu. Hentikan, Amira. Rusli membolak-balik badannya dengan gelisah di tempat tidur. Perlahan kesadarannya sudah timbul kembali walau kepalanya begitu terasa berat. Tubuhnya telentang sekarang. Matanya terbuka menatap langit-langit kamar. Lalu tiba-tiba tubuhnya terduduk cepat. Ya, Tuhan, tadi aku di kedai minuman itu. Tapi, kenapa aku sudah berada di kamar saja sekarang? Aku bahkan tidak ingat bagaimana bisa tiba-tiba sudah sampai di rumah. Rusli memijit pelipisnya. Indra penciumannya membawi sesuatu yang membuat perutnya mual. Astagfirullah. Apa yang kulakukan? Apa aku telah mengkonsumsi minuman haram? Ya Allah, ampunilah hambamu ini. Batin Rusli diliputi penyesalan dan perasaan penuh dosa. Dengan kepala yang masih terasa berputar bisa beranjak ke kamar mandi dengan langkah terseok. Ia segera mengguyur seluruh inci tubuhnya dengan air shower yang deras, menghadirkan kesegaran yang membuat pikirannya kembali jadi fresh. Rusli mulai mengingat-ingat potongan kejadian yang membuatnya begitu putus asa sehingga ia harus berlari pada minuman keras untuk menghilangkan gundah hati. Mulanya Rusli pergi menjarah tokonya sendiri untuk mendapatkan uang 10 juta untuk membantu sang adik. Tetapi ternyata usahanya itu sia-sia karena seseorang telah membayarkan biaya operasi adik iparnya. Alhamdulillah ada orang baik yang telah membayarnya. Bang. Ucap Raffi dari seberang telepon dengan nada suara yang luar biasa lega. Siapa? Rusli merasa suaranya tersangkut di tenggorokan. Bang Farhan. Bang. Farhan? Ia di kampung sekarang. Farhan adalah sahabat dari masa kecil Rusli. Mereka merantau di kota yang sama. Hanya saja karena kesibukan mengurus usaha masing-masing mereka jadi kurang berkomunikasi. Iya, Bang. Kakak istrinya juga kebetulan melahirkan di rumah sakit ini. Tanpa sengaja Bang Farhan melihatku sedang gelisah dan mondar-mandir. Saat ia bertanya, aku tidak bisa menyembunyikan segala kesusahanku. Baguslah, Raffi.
Yang penting anak istrimu sekarang sudah aman. Abang akan menelpon Farhan sekarang. Abang akan segera mengganti uangnya yang telah dibayarkannya. Tapi, Bang Farhan bilang tidak usah dibayar. Ia memberinya dengan sukarela. Iya, Abang tidak meragukan niat Farhan. Karena dari dulu ia memang seperti itu. Ia tidak akan segan-segan membantu siapapun yang membutuhkan. Tapi, sekarang Abang yang tidak enak. Bagaimanapun juga, kamu adalah tanggung jawab Abang. Baiklah, Bang. Setelah sedikit berbasa-basi ala kakak beradik, mereka lalu saling menutup telepon. Rusli menghempas nafas kecewa beserta malu yang menyeruak di dada. Rusli lalu kembali menekan tombol dial untuk menelpon Farhan. Ia harus segera mengembalikan uang yang telah diberikan sahabatnya itu pada adiknya. Selain karena tanggung jawab, Rusli juga merasa harga dirinya telah terinjak-injak entah oleh siapa. Rusli sangat tahu, usaha Farhan tidak semaju usahanya. Bahkan omset tokonya jauh di atas penjualan toko Farhan yang bergerak di bidang yang sama. Namun, Farhan tanpa ragu mau memberi uang sebanyak itu pada Raffi. Sungguh Rusli sangat iri dengan kebesaran hati sahabatnya. Bunyi nada tersambung beberapa saat. Lalu terdengar jawaban dari seberang. Halo. Assalamualaikum, apa kabar, bro? Sapaan khas Farhan memenuhi pendengaran Rusli. Waalaikumsalam. Kabar baik, bro. Rusli tergagap. Setelah sedikit berbasa-basi sesaat ala sahabat, Rusli menarik napas bersiap untuk mengatakan sesuatu. Farhan, boleh aku minta nomor rekeningmu? Untuk apa? Terdengar nada bingung dari seberang. Sorry, bro. Aku sangat berterima kasih padamu karena telah membayarkan biaya operasi istri Raffi. Namun, aku ingin membayarnya sekarang. Terdengar helaan napas berat dari seberang. Aku tidak menghitungnya sebagai hutang, bro. Aku tahu, tapi aku sungguh merasa tidak enak. Biasa ajalah, bro. Kita sesama manusia harus saling membantu, kan? Lagi pula Raffi sudah kuanggap sebagai adikku sendiri. Abang mana yang akan tega membiarkan adiknya putus asa sendirian begitu? Lagi pula, aku dengar kau sedang tidak punya uang? Usahamu sedang pailit, begitu kan? Bro. Rusli merasa ucapan sahabatnya itu adalah sebuah sindiran. Apa yang kudengar itu benar, bro? Aku pikir selama ini itu hanyalah kabar angin badan, sebuah lelucon yang disebarkan orang-orang di sekitar. Karena mungkin ada yang tidak suka dengan keberhasilanmu. Tetapi, aku baru tahu kalau itu semuanya benar. Apa maksudmu, bro? Telinga Rusli seketika memanas. Ia punya firasat kalau Farhan akan menanyai masalah pribadinya yang sudah menjadi rahasia umum. Apa yang membuatmu begitu takut dengan istrimu, sehingga kau bahkan tidak peduli dengan orang-orang di sekitarmu? Apa kau tidak sadar kalau setelah menikah hidupmu seperti katak dalam tempurung? Duniamu hanya berputar di sekitar istrimu. Apa karena ia sangat cantik dan berasal dari keluarga kaya? Lalu semua itu menjadikan dirimu suami yang lemah. Farhan, jangan karena telah memberi adikku uang, kau bisa bicara sembarangan dan menghinaku. Kirimkan no rekeningmu sekarang juga. Akan kutransfer kembali uangmu itu. Kapan perlu beserta bonusnya. Rusli merasa Farhan telah memanfaatkan kebaikan sehingga dengan congkak lelaki itu bisa sembarangan mengatainya. Seandainya kau minta no-reknya Raffi sesaat setelah ia minta pertolongan padamu, tentu aku tidak akan menemukan adikmu dalam keadaan selalu putus asa itu, Rusli. Andai kau lihat bagaimana keadaannya saat aku menemukannya tadi, aku yakin kau tidak akan bisa tidur nyenyak dalam seminggu ini. Adik yang dulu begitu kau sayangi terlihat begitu putus asa. Wajahnya memucat bersimbah air mata dan keringat. Tungkainya seperti tidak sanggup lagi menopang tubuhnya yang kurus. Apa selama ini kau tidak pernah mengurus adikmu, teman? Yah, aku tahu setelah menikah saudaramu bukan tanggung jawabmu lagi. Tapi, untuk seseorang yang memiliki banyak uang sepertimu,
Setidaknya kau bisa berbagi pada saudaramu. Itu tidak akan membuatmu rugi. Raffi hanya bekerja serabutan di kampung sedangkan kau bergelimang harta di kota. Dan teganya, kau bilang usahamu sedang pailit saat ia benar-benar membutuhkan bantuanmu? Istriku yang Bei bilang. Lidah Rusli terasa keluh. Harga dirinya terasa dibabat habis oleh Farhan. Istrimu ya? Oh, aku tahu. Kau harus selalu meminta izin pada istrimu itu. Setiap kali mau memakai uang kan? Tidak ada salah begitu. Tetapi, kalau untuk saudaramu apalagi itu situasi darurat tidakkah sedikitpun kau memiliki uang simpanan sendiri? Di sana kau suaminya. Kau bukan kacung Amira kan? Aku hanya tidak ingin ribut. Selama ini, kau melakukannya semua perkataan istriku hanya karena tidak ingin memancing pertengkaran. Kau tahu aku sangat mencintai Amira. Terdengar kekahan menggelikan dari seberang sana. Itu bukan cinta. Bro, itu takut dan sebuah kebodohan. Aku juga sangat mencintai istriku. Tapi istriku tidak pernah menempatkanku seperti seorang kacung. Ia menghormatiku selayaknya kepala keluarga. Ia tidak pernah mengatur-atur keuanganku. Kami lakukan bersama, kami nikmati pun bersama. Kami sama-sama berbagi pada keluarga. Itu yang namanya cinta, bro. Kata-kata Farhan seakan menjadi cambuk untuk Rusli. Entah itu nasihat atau sebuah hinaan yang jelas hati Rusli begitu sakit mendengar semua kebenaran yang diucapkan oleh sahabatnya itu. Ia kemudian singgah di sebuah kedai remang-remang pinggir jalan. Menenggak beberapa botol minuman keras. Lalu kembali menyetir dalam keadaan mabuk dan nyaris saja menabrak mobil yang sedang berjalan lambat. Ya Tuhan, bukankah tadi pengendara mobil itu adalah Alia? Jangan-jangan ia yang telah mengantarkanku pulang? Mungkinkah sekarang? Dengan cepat Rusli segera menyelesaikan mandinya. Setelah berpakaian ia tergesa berjalan keluar. Benar dugaannya terlihat Amira tengah berteriak kepada Alia. Istrinya itu sepertinya akan menjambak kerudung mantan kekasihnya itu. Hentikan, Amira. Dengan langkah panjang Rusli mendekati kedua wanita yang dulu pernah bersahabat itu. Aku tidak akan memaafkan wanita jalang ini, Mas, teriak Amira. Untung saja Alia sigap melindungi kepalanya dengan kedua tangan. Sehingga usaha Amira untuk menjambak kerudungnya tidak berhasil. Rusli cepat menarik tubuh istrinya yang semakin kalap melancarkan serangan pada Alia. Hentikan, Amira. Sikapmu ini begitu memalukan, bentak Rusli, membuat Amira menghentikan amukannya. Namun, bola matanya yang besar menatap Rusli dengan sangat buas. Memalukan? Tindakanku memalukan? Lalu bagaimana dengan kelakuannya? Mas, ia telah merayumu dan membuatmu pulang dengan mabuk. Amira menggertakkan gigi. Emisinya benar-benar sudah memuncak. Rusli hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah Amira yang selalu begitu egois dan suka menyimpulkan sesuatu semaunya. Alia tidak merayuku. Amira. Mas, tidak usah ikut bicara. Biar aku saja. Aku yang berhak bicara di sini. Wanita ini harus kuberi pelajaran. Begitulah Amira. Di mana-mana sebisa mungkin ia akan menguasai situasi. Segala sesuatu harus sesuai keinginan hatinya. Kau, tunggu saja. Wanita jalang. Aku akan tunjukkan padamu apa yang pantas kau dapatkan setelah apa yang telah kau perbuat. Ucap Amira dengan nada penuh ancaman. Ia masih meronta-ronta berusaha melepaskan diri dari pegangan kuat Rusli. Alia bergeming. Ia hanya bisa menatap miris pada Amira. Ia menghela nafas kesal, merapikan jilbabnya yang sedikit kusut lalu meraih tasnya yang terletak di atas meja. Mas, aku pulang dulu, ucap Alia kemudian. Ia beranjak dari teras menuju perkarangan. Tunggu, Alia. Hari sudah begitu larut. Tidak akan ada kendaraan umum di sekitar sini. Aku akan mengantarmu. Mas. Amira benar-benar terbelalak mendengar ucapan suaminya. Suaminya tidak segan-segan bicara seperti itu. Pada wanita yang telah membuat kobaran api di hatinya, benar-benar keterlaluan. Masuklah.
Aku akan mengantar Alia. Rusli sedikit mendorong tubuh Amira, sehingga wanita itu sedikit terhunyung. Tidak usah, Mas. Lupa ya? Tadi, Mas hampir menabrak mobil yang kukendarai bersama adikku. Aku kesini diikuti oleh adikku. Tuh, ia menunggu di persimpangan jalan. Alia menunjuk ke arah yang dimaksud. Oh, baiklah. Terima kasih. Kamu sudah mengantarku. Tadi aku benar-benar sedang kacau sekali. Aku harap kamu tidak berpikiran lain padaku. Sungguh baru sekali itu. Aku mencoba minuman terkutuk itu. Rusli terdengar meyakinkan Alia, membuat dada Amira semakin panas. Aku percaya kok, Mas. Lain kali kalau ada masalah jangan pernah lari lagi ke hal-hal seperti itu. Mas, cari teman untuk berbagi atau melakukan sesuatu yang positif untuk menyibukkan diri, kata Alia, dengan senyum manis terukir di bibir. Ekor matanya melirik Amira yang wajahnya sudah semerah kepiting rebus. Sudah ya, Mas. Aku pergi dulu. Dah, Amira. Gigi-gigi Amira saling bertaut, bergemertuk menahan kesal di dada. Ia memandangi langkah Alia dengan tatapan kebencian yang begitu dalam. Beraninya kamu, Mas? Hanya karena aku tidak meminjamkan adikmu uang, kau membalasku dengan membawa wanita lain ke rumahku. Sesaat setelah bayangan Alia menghilangkan di balik pagar serta keremangan lampu jalan, Amira langsung mencengkram bahu Rusli. Rusli yang masih menatap ke arah jalan cukup terkejut dengan cengkraman tajam kuku-kuku Amira. Aku tidak sepicik itu, Amira. Aku tidak sengaja membawanya. Alia malah membantuku. Rusli tidak menghiraukan air mata Amira yang sudah berjatuhan di pipi. Iya, membantumu menyakiti hatiku, teriak Amira. Ia benar-benar sakit hati melihat raut wajah Rusli yang tidak ada sedikit pun rasa bersalahnya. Jangan histeria begitu, Amira. Kamu tidak malu didengar tetangga? Ini sudah larut malam? Masuklah ke dalam. Aku mau menghirup udara segar sebentar. Ucap Rusli masih dalam keadaan santai. Ia benar-benar sepertinya tidak peduli lagi dengan Amira yang ingin sekali mendengar permintaan maaf dengan raut wajah penuh penyesalan darinya. Rusli berjalan menuruni tangga teras. Tapi tiba-tiba Amira menghadang langkahnya. Ayo, Mas, kita masuk ke dalam. Sepertinya Amira sudah kembali bisa menguasai diri. Ia dengan cepat menyadari kalau Rusli tidak dalam keadaan bisa untuk diperlakukan semaunya seperti yang sudah-sudah. Aku mau keluar, tukas Rusli dingin, menyingkirkan tangan Amira yang mulai memeluk pinggangnya. Mas. Amira malah semakin merapatkan tubuhnya pada suaminya. Perlahan tangannya membuka tali kimono sehingga kulit mulusnya terekspos di mata Rusli. Lelaki itu terpana. Amira menggigit bibir nakal. Yah. Ia harus menservis suaminya ini dulu. Ia akan melunturkan sikap pemberontak yang hampir bertunas di dalam dada Rusli dengan cara yang paling jitu. Setelahnya ia akan kembali menjadi penguasa jiwa dan raga Rusli. Lelaki ini akan kembali menurut seutuhnya padanya tanpa berkutik. Ayo, ke kamar, suamiku. Bisik Amira lembut, mendekati rahang suaminya yang licin. Rusli mengerjap. Ia menyadari istrinya akan melakukan hal yang tidak akan bisa ditolak. Tentu saja ia adalah lelaki normal. Pria mana yang tidak akan tergoda melihat kemolekan tubuh Amira. Lagi pula wanita ini adalah istrinya. Tidak ada salahnya. Namun, setelah semuanya selesai nanti, Rusli tahu ia akan kembali menjadi Rusli yang akan selalu berada di bawah kaki Amira. Bak kata Farhan, bagai katak dalam tempurung. Selalu begitu. Ia tidak akan mampu membantah istrinya. Ia hanya akan patuh terhadap wanita ini saja. Masuklah, Amira, aku ingin mencari angin segar. Amira terbelalak saat rasa tubuhnya terhunyung didorong oleh Rusli. Mas! Amira benar-benar tidak percaya. Selama 10 tahun pernikahan baru kali ini, suaminya menolak dirinya. Dan ini hanya gara-gara ia tidak meminjamkan adik suaminya itu uang? Amira cemas. Apa ia tidak akan bisa lagi mengendalikan Rusli?
Mas. Rusli tidak peduli. Walau Amira terus memanggilnya dengan suara keras, ia tetap melanjutkan langkahnya hingga telah mencapai mulut pagar. Ia sengaja tidak mengendarai mobil karena ia memang hanya ingin berjalan-jalan mencari udara segar. Sekedar melepas sesak dari kelakuan sang istri yang sudah keterlaluan. Sementara Amira benar-benar tidak mengerti dengan sikap Rusli yang berubah sangat drastis secara tiba-tiba. Lelaki itu tidak lagi menurut kepadanya. Amira berdiri lemas berpegangan pada tonggak teras. Hatinya mulai terasa gamang dan sedikit cemas. Dasar lelaki tidak tahu diri. Mulai belagu dia. Sudah lupakah ia siapa yang telah mengajarinya berjalan di atas dunia ini? Lihat saja nanti. Kau akan berlutut memohon maaf dariku. Geramnya dalam hati. Begitulah Amira, ia tidak akan pernah melihat celah sedikit pun kesalahannya. Rusli berjalan pelan menelusuri jalan yang begitu lengang. Di kiri kanan terdapat bangunan-bangunan rumah elit berpekarangan yang asri. Pohon-pohon berdaun lebat yang tumbuh di sekitar bahu jalan, berdesir ditiup sepoi angin malam. Lampu jalan yang tidak terlalu terang menambah kesan eksotis suasana, sehingga sedikit melepas beban yang terasa sangat berat menghimpit pundak Rusli. Sejak kau menikah, hidupmu seperti katak dalam tempurung. Hanya berputar-putar di sekitar istrimu. Kau abai dengan keadaan sekitar, sanak saudaramu. Kata-kata Farhan kembali terngiang di telinganya, menghadirkan kembali rasa panas di dada. Benarkah aku seperti itu? Benarkah hidupku sudah benar-benar seperti katak dalam tempurung? Batin Rusli begitu putus asa. Dengan kesal, Rusli tidak lagi berjalan pelan. Tetapi ia sekarang memilih berlari sekencang mungkin, mengelilingi kompleks yang untungnya karena hari sudah larut malam, tidak ada orang yang berkeliaran di luar rumah selain dirinya. Dalam pelariannya yang membuat ia mandi keringat, ingatannya kembali mengulik kisahnya waktu masih bujangan, ketika ia tergila-gila pada Amira. Padahal ia sudah punya kekasih yaitu Alia. Mereka telah berpacaran sejak duduk di bangku SMA. Amira gadis yang sangat cantik. Tubuhnya berlekuk sempurna, kulitnya seputih porselen. Tidak sulit membuat para lelaki dengan mudah berpaling padanya. Ditambah lagi Amira berasal dari keluarga kaya. Namun, entah keberuntungan atau kesialan bagi Rusli. Dari sekian banyak pemuda yang mengincarnya, Amira hanya jatuh hati pada seorang pria pemalu yaitu Rusli. Mereka kuliah di kampus yang sama. Rusli satu tingkat di atas Alia dan Amira. Amira mulai mendekati Amira dan menawarkan diri sebagai sahabat gadis pendiam itu. Alia memang gadis yang cukup lugu. Merasa kalau tali persahabatannya dengan Amira begitu erat. Ia sangat yakin temannya itu sangat tulus. Tapi sesungguhnya Amira hanya bermain peran. Ia dengan sangat licik menghancurkan pelan-pelan ikatan cinta yang telah lama terjalin antara Alia dan Rusli. Berbagai skenario Amira mainkan dengan sangat apik. Akibatnya, pertengkaran demi pertengkaran tercetus di antara Rusli dan Alia. Dan saat waktunya sudah tepat, Amira masuk diam-diam ke antara hubungan yang sudah berlubang itu. Dan Amira berhasil merebut Rusli secara elegan, dan akhirnya membuat lelaki itu tidak berkutik kepadanya untuk selamanya. Setamat Rusli kuliah, Amira memaksa ingin segera dilamar. Tetapi Rusli belum bersedia. Ia ingin mencari pekerjaan dulu katanya. Ia ingin membahagiakan ibunya yang selama ini telah mati-matian membiayai pendidikannya. Walau memang selama ini, Rusli tidak selalu mengandalkan kiriman dari kampung. Ia punya usaha kecil-kecilan, gerai kedai kecil di pinggir jalan depan kos-kosan. Menjual barang-barang harian dan cukup menambah biaya kuliah yang tidak murah. Tetapi, Amira semakin gencar meyakinkan Rusli, ia memang sangat mencintai pemuda itu. Ia bahkan mengancam akan bunuh diri kalau Rusli masih saja menunda untuk melamarnya. Orang tua Amira yang awalnya tidak menyetujui hubungan anaknya dengan pemuda sederhana itu, akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti kekerasan hati Amira. Rusli yang memang selalu lemah akan rayuan dan ancaman Amira, akhirnya mau tidak mau menuruti kemauan kekasihnya.
Memang setelah menikah usaha kedai kecil Rusli telah disulap menjadi toko grosir lantai 3 dengan omset ratusan juta per hari. Orang tua Amira yang kaya raya meminjamkan modal yang sangat banyak pada menantunya agar hidup putrinya selalu terjamin. Sejak menikah dengan Amira memang Rusli telah menjelma menjadi seorang sultan. Hidupnya bergelimang harta. Tapi itu hanyalah pandangan sebagian orang. Sebagian orang lagi melihat kalau Rusli hanyalah kacung bagi sang istri, yang selalu mau disuruh sana-sini, tidak diberi kebebasan atau kelonggaran. Kemana-mana harus bersama istri, tidak lagi pernah melakukan sesuatu untuk diri sendiri. Segala harus izin sang istri. Kalau Amira bilang tidak, maka Rusli akan berhenti. Tidak ada penolakan atau pertentangan. Pun masalah uang, istrinya yang memegang kendali. Memang Amira selalu menyisihkan setiap bulannya untuk keluarga Rusli, sekitar 1-300 ribu dalam sebulan. Tentu saja keluarga Rusli sangat berterima kasih pada Amira karena selalu berbaik hati, walau, kalau dipikir-pikir jumlah itu sangat minim dibanding hasil pendapatan toko mereka. Tetapi, keluarganya juga tidak pernah mempersalahkan bahkan mereka sangat bersyukur. Rusli pun selama ini hanya dapat uang saku, sekedar untuk rokok atau bensin. Kalau Rusli meminta lebih maka Amira akan mulai mengungkit-ungkit semuanya. Buat apa, Mas? Semua kebutuhanmu sudah tercukupi kan? Baju bermerek, sepatu mahal, kendaraan bagus. Belanja keluargamu di kampung juga selalu kutransferkan. Tidak usah pegang uang banyak-banyak deh. Mas, ingat, semua keberhasilan ini, berkat kerja kerasku juga, dan modal dari papaku. Aku tidak bisa membayangkan kalau Mas menghidupiku dengan kedai kecil di pinggir jalan itu. Ya Tuhan, untung papa berbaik hati memberi uang. Bukan, memberi. Dek, kita meminjamkannya. Dan jangan lupakan kita sudah membayarnya. Rusli bukannya tidak pernah menyanggah kata-kata Amira. Tetapi akhirnya akan semakin runyam. Kata-kata mutiara akan berhamburan dari bibir sang istri. Membuat ia tidak bisa berkutik lagi. Tetap saja, Mas. Uang ini milikku. Kamu tidak bisa seenaknya. Mas, terima saja jatah dariku. Jangan banyak omong. Tahu diri sajalah. Jangan pernah berdebat lagi soal uang. Mas, kerjakan saja tugas-tugasmu. Dan begitulah, 10 tahun telah berlalu. Rusli baru tersadar, kalau selama ini hidupnya tidak ubahnya dalam neraka. Dan buruknya, ia merasa enjek saja menjalaninya. Tetapi, sekarang dadanya seperti dibakar oleh kobaran api. Nafas Rusli begitu sesak keringat membanjiri seluruh tubuh. Entah sudah berapa kali ia memutari komplek perumahan ini. Tetapi, rasa gundah di hati masih belum pergi. Sepertinya ia akan berlari beberapa putaran lagi. Aku tidak bisa begini lagi. Demi Allah, Amira tidak akan pernah memperlakukan aku seperti ini. Lagi, ini sumpahku. Desisnya dalam hati. Lalu ia kembali berlari. Tiba-tiba saja di antara angin malam yang menderu, di antara daun-daun kering yang jatuh menimpa kepalanya, terlintas sebuah bayangan lain yang membuat dadanya berdebar aneh. Alia, wanita itu, masih seperti dulu. Apa ia sudah menikah dan punya anak juga? Suaminya pasti bahagia memiliki istri lembut, murah hati dan penyabar seperti Alia. Yah, Rusli yakin, seseorang yang memiliki Alia akan hidup seperti di surga. Wanita itu memang tidak secantik Amira, tapi ia memiliki kelembutan hati yang luar biasa. Rusli sempat merasakan itu bertahun-tahun yang lalu. Tetapi, dengan kejam Rusli meninggalkan Alia untuk Amira yang lebih cantik. Dan Alia hanya bisa melepas Rusli dengan penuh kehancuran. Alia hanya pasrah karena dirinya memang tidak ada apa-apanya dibandingkan Amira. Rusli mengusap wajah penuh keringatnya. Ia telah tiba kembali di depan rumah mewah, istrinya. Berdiri sebentar di luar pagar menatap keangkuhan bangunan itu, yang seakan menertawakan dirinya. Mulai sekarang, haruskah aku yang memegang kendali dalam rumah ini? Aku sangat tahu,
betapa wanita itu sangat mencintaiku. Tetapi, ia selama ini hanya memanfaatkan kelemahan hatiku. Bagaimana kalau sekarang aku yang memanfaatkannya? Rusli bergumam pada diri sendiri. Amira melihat dengan hati miris Rusli yang tengah tidur di kamar tamu. Sungguh ia benar-benar tidak percaya dengan kenyataan yang terjadi sekarang. Suaminya yang dulu begitu penurut dan tidak pernah membantah kata-katanya kini telah berubah dengan sangat drastis. Amira masih berdiri di pintu kamar tamu itu. Dengan hati terasa teriris sembilu. Kejadian semalam benar-benar telah membuatnya tidak tidur sekejap pun. Setelah Rusli pulang diantar dengan Alia dalam keadaan mabuk. Lalu saat Amira ingin melabrak wanita yang dalam pikirannya telah merayu suaminya. Tapi malah Rusli membela mantan kekasihnya itu. Hingga lelaki itu tidak segan-segan membentaknya di depan Alia. Lalu, setelah wanita itu pergi, bukannya Rusli meminta maaf tapi, malah lelaki itu ikut pergi tanpa bisa Amira cegah. Dalam hati Amira sangat yakin kalau suaminya itu telah menyusul Alia. Dan sedihnya, Amira yang dulunya sangat berkuasa atas hidup dan mati sang suami tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Lelaki itu sepertinya tidak seperti dulu lagi. Rusli yang tadinya Amira anggap sebagai kucing Anggora. Apa sekarang tiba-tiba ia telah berubah menjadi singa? Amira benar-benar gelisah memikirkannya. Lama Amira menunggu suaminya pulang. Sekitar jam 1 dini hari lelaki yang sangat ia cintai. Tapi selalu ia perlakuan semena-mena itu akhirnya pulang juga. Dengan nafas sesak dan tubuh bermandikan keringat. Saat Amira bertanya dengan nada khawatir menawarkan perhatian layaknya seorang istri sambil memegang bahu Rusli. Tapi lelaki itu langsung menepis kasar. "Jangan ganggu aku. Aku mau tidur di kamar tamu," bentak Rusli ketika Amira kembali mengusap pelipisnya. Mata Amira membeliak. Tidak pernah terpikirkan olehnya kalau suaminya akan menolaknya sedemikian rupa dan memilih tidur di kamar tamu. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus kembali, keras batin Amira. "Mas, hentikan kelakuanmu ini. Di rumahku. Sudah cukup tingkahmu yang seenaknya menyakitiku dari tadi. Kalau kau masih membantahku, maka apa? Kau akan mengusirku." Mata Rusli menatap wajah istrinya yang otomatis langsung memucat. "Mas, baiklah, aku akan pergi sekarang juga." "Oh ya? Aku tidak akan diperkenankan membawa apapun bukan? Tentu saja aku akan pergi dengan tangan kosong." Rusli berkata penuh percaya diri sambil merentangkan tangan. Lalu berbalik menuju ke arah pintu keluar. "Mas, aku tidak pernah mengusirmu. Mas, kamu mau kemana? Ini rumah kita." Amira berlari mengejar Rusli yang hampir meraih gagang pintu. Diiringi tangis pecahnya Amira mendekap erat punggung suaminya dari belakang. "Cukup, Amira. Hentikan sandiwaramu. Ini katakan saja apa yang ingin kamu ucapkan. Aku tidak butuh tangisan palsumu." Lagi-lagi Amira terhenyak dalam rasa kaget yang begitu kentara. Ada apa dengan suamiku? Apa yang mampu mengubahnya dalam waktu sesingkat ini? Apa karena Alia? Kalau sekarang aku membiarkannya pergi, Mas Rusli pasti akan langsung pergi ke pelukan perempuan itu. Tebak batin Amira. "Baiklah, Mas. Kalau kamu mau tidur di kamar tamu malam ini, silahkan. Asal jangan pernah berpikir lagi untuk pergi. Kamu sangat tahu kan? Aku tidak bisa berpisah darimu." Tangis Amira di punggung Rusli membuat bibir lelaki itu sedikit tertarik ke atas, menciptakan senyum sinis. Lalu Rusli pun tidur di kamar tamu dengan nyenyak. Kejadian 24 jam ini benar-benar menguras habis energinya. Sebelum matanya terpejam, ia berharap esok adalah hari baru untuknya. Sekitar pukul 4 dini hari Amira telah mematung di pintu kamar tamu itu. Melihat suaminya tidur telungkup dengan dengkuran halus. Bunyi nada pesan masuk di ponsel dalam genggaman Amira sedikit mengalihkan perhatiannya. Diperiksa pesan itu. Lalu matanya membesar. "Ini omset kemarin? Kenapa bisa berkurang 20 juta? Gumamnya terdengar kecewa.
Cepat dihubungi pegawai tokonya yang bertugas di kasir. Cukup lama nada tersambung. Tidak lama terdengar sapaan suara orang yang sedang berusaha bangun dari kantuk. Tolong jelaskan, kenapa omset toko bisa menurun 20 juta? Tanpa basa-basi Amira langsung bertanya dengan nada penuh penekanan walau suaranya cukup pelan pada pegawainya di seberang. Itu Bu. Suara di seberang terdengar gugup. Hati Amira menjadi tidak tenang. Ia mencium suatu gelagat yang akan kembali meledakkan kemarahannya. Iya, apa? Bentak Amira. Ia mulai menjauh dari kamar tamu. Bu. Amira semakin gemas mendengar suara pegawainya yang begitu gugup. Jangan bertele-tele, cepat jelaskan. Amira menahan sesak yang menggumpal di dada. Tangannya mencengkram pagar tangga. Bapak kemarin yang mengambil uang di kasir, Bu. Apa? Amira yakin ia hanya salah dengar. Itu pasti mimpi. Ia yakin. Benar. Bu, kami sudah mencoba melarang sebisa kami. Tapi Bapak malah memaksa. Amira membanting ponselnya ke lantai, hingga terlihat menimbulkan retak yang sangat parah di benda mahal itu. Cukup sudah. Banyak sekali kejutan yang terjadi pada hidupku dari kemarin. Amira menekan dadanya yang terasa sakit. Bahkan, setelah Mas Rusli mengambil uangku, ia tidak terlihat merasa bersalah sama sekali. Malah membuatku seperti orang bodoh dengan membawa perempuan lain dan sok tidur di kamar tamu. Dasar pencuri. Aku tidak bisa biarkan ini, kalau tidak lelaki ini, dan keluarganya akan semakin semena-mena terhadap hartaku. Amira kembali meraih memungut ponselnya yang barusan dibanting. Ia mendesah lega. Untunglah ponsel itu tidak rusak, hanya bagian layarnya saja yang pecah. Membeli ponsel baru dengan merek yang sama tentu bukan hal yang sulit untuk Amira. Tapi, sekarang ia masih memerlukan ponsel retak ini untuk menelpon seseorang. Ia mendial sebuah nomor yang telah tersimpan di dalam memori ponsel itu. Cukup lama tidak ada jawaban. Walau nada panggil tersambung, Amira semakin geram. Matanya melirik jam dinding mahal yang tergantung di dinding bercat seputih pualam. Ia mendesah kecewa. Baru jam 4 subuh lewat beberapa menit. Yang dihubunginya itu mungkin belum bangun sekarang. Namun, dengan gemas ia terus dan terus menelpon. Hingga akhirnya ada respon dari seberang. Amira berdecih sinis. Saatnya membuat perhitungan. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya, jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya.